陈哥，这些家伙，真是！以为本家宝真的怕了你，真是将遭受万鬼噬咬。但是，当做你们或许还会废一般去。今夕是何日？还望小友勿怪，凌天门除掉一个大。少主快！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 68 ya. Seperti biasa sebelum masuk recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita dimulai dengan kemarahan Tuan Muda Mo dari Sekte Iblis karena Chen Tian sudah membunuh salah satu anggota sekte mereka. Tuan Muda Mo pun segera meminta murid-murid Sekte Iblis untuk membunuh Chen Tian saat ini juga. Akan tetapi Ti Xiong langsung maju ke depan karena gerombolan murid Sekte Iblis akan dia hadapi sendirian untuk sekedar melatih kemampuannya. Tampak Luo Xi juga memberikan sedikit bantuan kepada Ti Xiong untuk mengalahkan beberapa murid dari Sekte Iblis. Karena kemampuan Ti Xiong dan Luo Xi berada di atas rata-rata, maka Tuan Muda Mo penasaran berasal dari manakah mereka berdua ini. Salah seorang murid kemudian memberitahukan kalau mereka semua berasal dari keluarga Chen. Mereka juga adalah orang-orang yang sudah membunuh Tuan Muda kedua dari Sekte Iblis kemarin. Perbaku hantaman antara murid-murid dari Sekte Ling Tian dan Sekte Iblis akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. Ada satu momen yang membuat Tuan Muda Mo tercengang karena ternyata Wuhan sudah mempelajari niat pedang. Dengan serangan niat pedang, Wuhan juga berniat mengakhiri hidup dari Tuan Muda Mo. Tapi sayangnya serangan Wuhan ditahan oleh penatua keempat dari Sekte Ling Tian. Penatua keempat memberikan perlindungan kepada Tuan Muda Mo karena jika mereka membunuh Tuan Muda Mo maka Sekte Iblis pasti akan memusnahkan Sekte Ling Tian. Meskipun ada salah seorang murid yang menjelaskan kalau Sekte Iblis yang memulai duluan penyerangan, tapi penatua keempat tidak memperdulikan hal tersebut. Bahkan di sini penatua keempat malah melakukan serangan kepada salah seorang murid dari Sekte Ling Tian. Beruntung Chen Tian berhasil menghalau serangan tersebut. Kau malah menindas yang lemah dan takut kepada yang kuat. Kamu benar-benar tidak pantas menyandang status penatua di Sekte Ling Tian, ucap Chen Tian kepada penatua keempat. Akan tetapi penatua keempat tidak memperdulikan omongan Chen Tian dan malah meminta maaf kepada Tuan Muda Mo karena Sekte Ling Tian sudah membuat kekacauan. Tuan Muda Mo kemudian berbicara dia hanya bisa memaafkan Sekte Ling Tian jika penatua keempat membunuh murid-murid Sekte Ling Tian yang sudah melukai murid-murid Sekte Iblis. Tanpa keraguan penatua keempat langsung berjalan ke arah murid-murid dari Sekte Ling Tian untuk menerima perintah dari Tuan Muda Mo. Lagi dan lagi serangan kuat yang dilakukan oleh penatua keempat berhasil dihadang oleh Chen Tian. Sekte Iblis datang melukai Sekte Ling Tian, tapi sekarang kamu malah ingin membunuh murid sendiri tanpa alasan yang jelas. Saat ini statusmu adalah penatua Sekte Ling Tian atau hanya seorang anjing peliharaan dari Sekte Iblis? Tanya Chen Tian kepada penatua keempat. Bacotan dari Chen Tian ini langsung membuat penatua keempat kesal. Dia pun langsung melakukan serangan karena sadar Chen Tian hanya berada di ranah Wuzong saja. Aku sudah banyak membunuh praktisi Martial King, kini saatnya giliran kamu, ucap Chen Tian sembari meladeni serangan dari penatua keempat.
Tanpa berlama-lama, Penatua keempat langsung mengeluarkan teknik piton langit untuk melakukan serangan kepada Chen Tian, tapi serangan piton langit tersebut belum mampu untuk membuat Chen Tian kalah. Di saat yang sama, Bibi Shen merasa heran kenapa Penatua keempat menjadi jauh lebih kuat sekarang. Selain itu, dia juga lebih heran karena Chen Tian yang berada di ranah Wuzong mampu mengimbangi Penatua keempat yang berada di ranah Martial King. Ketika pertarungan kembali berlanjut, Chen Tian berhasil menancapkan pedangnya ke tubuh Penatua keempat. Tapi ternyata Penatua keempat masih punya kemampuan lain yang membuatnya tidak mati meski sudah terkena serangan Chen Tian. Sedari tadi, Penatua keempat sengaja membuat Chen Tian mendekat karena dia ingin menggunakan formasi pemakan spiritual. Di dalam formasi ini, kesadaran spiritual Chen Tian akan dimakan oleh ribuan iblis dan lama-kelamaan jiwa Bang MC akan musnah. Akan tetapi semua perhitungan dari Penatua keempat sudah salah, di mana ternyata Chen Tian mempunyai kesadaran spiritual yang tidak mudah untuk dimakan oleh para iblis. Bahkan Chen Tian berhasil menghancurkan formasi pemakan spiritual yang dibuat oleh praktisi Martial King seperti Penatua keempat. Setelah Penatua keempat babak belur, dia mulai playing victim di hadapan orang-orang dengan menyebutkan pasti Chen Tian diam-diam ingin merebut posisi ketua sekte Ling Tian pada saat ini. Dari arah lain, Lan Xin berteriak kalau Chen Tian bukanlah orang jahat seperti yang dikatakan oleh Penatua keempat barusan. Sementara itu, Penatua kedua berusaha meyakinkan Lan Xin kalau Chen Tian pasti memiliki rencana jahat. Jika Chen Tian tidak membuktikan bahwa dia adalah pewaris ketua sekte, maka dipastikan Chen Tian adalah orang yang membunuh ketua sekte Lan Fei Hong, ucap Penatua kedua. Chen Tian kemudian memberikan bukti kepada semua orang dengan cara yang elegan, yaitu mengeluarkan segel formasi pedang yang diwariskan oleh Lan Fei Hong untuk membunuh Penatua keempat. Melihat secara langsung Chen Tian menggunakan formasi pedang ini membuat Bibi Shen yakin kalau Chen Tian merupakan pewaris ketua sekte Ling Tian mereka. Setelah terkena serangan formasi pedang, Penatua keempat tampak terkapar tewas. Situasi ini pun membuat Penatua kedua langsung marah karena menurutnya meskipun Penatua keempat sudah membuat kesalahan, tapi Chen Tian tidak boleh membunuhnya begitu saja. Tiba-tiba saja Penatua keempat mengeluarkan aura aneh yang membuat penyamarannya langsung terbongkar. Ternyata selama ini salah satu penatua dari sekte iblis sudah menggunakan tubuh Penatua keempat sebagai mata-mata di sekte Ling Tian. Dengan terbongkarnya penyamaran ini, bisa dipastikan Penatua keempat pasti sudah dibunuh oleh orang-orang sekte iblis sebelumnya. Penyamaran yang terbongkar membuat Penatua kedua akhirnya tersadarkan diri. Dia pun langsung meminta maaf kepada Chen Tian karena sudah melakukan pembelaan kepada Penatua keempat. Tanpa berlama-lama, Chen Tian langsung berjalan ke arah Tuan Muda Mo untuk memberinya pelajaran. Tampak di sini Tuan Muda Mo masih sangat percaya diri kalau Chen Tian tidak akan berani untuk membunuhnya. Jika Chen Tian melakukan hal tersebut, maka sekte iblis pasti akan melakukan pembalasan dendam kepada sekte Ling Tian. Akan tetapi ancaman dari Tuan Muda Mo sama sekali tidak berguna karena Chen Tian langsung mengayunkan pedangnya untuk membuat Tuan Muda Mo tewas seketika. Aku Chen Tian tidak akan pernah bisa diancam seperti itu, ucap Chen Tian kepada semua orang. Chen Tian langsung berpidato di hadapan semua orang dengan menyerukan persatuan seluruh anggota sekte Ling Tian. Jika ada yang mengkhianati sekte, maka nasibnya akan sama seperti orang-orang sekte iblis yang mati hari ini.
Murid-murid sekte Ling Tian termasuk Bibi Shen juga langsung memberikan penghormatan kepada Chen Tian karena Chen Tian merupakan pewaris ketua sekte sebelumnya. 凌天门死后， 沈秋怡拜见门主。 Penghormatan yang diberikan oleh semua orang ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.